الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada siang hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan berobat dengan sedekah, yaitu at-tadawi bis-shadaqah. Materi ini kami ambil dari buku Hasan bin Ahmad Hammam dan kawan-kawan yang menulis buku secara lebih komprehensif, yaitu at-tadawi bil istighfari bis shadaqah bid du'a bil Quran bis shalah bis saum, yaitu berobat dengan istighfar, sedekah, doa, Al-Quran, salat dan puasa. Dan kali ini kami khusus membahas tentang at-tadawi bis shadaqah, yaitu berobat atau menterapi dengan sedekah. Kita masuk bagian dari buku ini. Pertama, pembahasan yang dibahas adalah definisi dari sedekah. Secara etimologi atau bahasa atau lugah, sedekah ialah kata benda yang dipakai untuk semua hal yang disedekahkan. Kata tersebut diambil dari unsur huruf shad, dal dan qaf, serta dari unsur as-sidqu yang artinya benar atau jujur. Sebab sedekah itu menunjukkan kebenaran penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Jurjani berkata, sedekah ialah sebuah pemberian yang diberikan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Raghib menuturkan, sedekah ialah harta yang dikeluarkan seseorang dengan maksud ibadah seperti zakat. Akan tetapi sedekah dasarnya disyariatkan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk hal-hal yang diwajibkan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, dinamakan sedekah karena ia membuktikan kejujuran pelakunya dan kebenaran imannya secara lahir dan batin. Dengan demikian, sedekah merupakan kejujuran dan kebenaran iman orang yang bersangkutan. Lihat Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim jilid yang ke-7 halaman 48. Sekarang kita akan melihat bagaimana berbagai pendapat ulama salaf tentang sedekah. Umar radhiyallahu anhu berkata, amal itu saling berbangga diri satu sama lain. Sedekah berkata, saya ialah yang terbaik di antara kalian. Saya ialah yang terbaik di antara kalian.
Kemudian Abdul Aziz bin Umair berkata, salat akan mengantarkanmu menuju setengah perjalanan. Puasa akan mengantarkanmu sampai depan pintu sang raja. Sedangkan yang dimaksud dengan sang raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah akan memasukkanmu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abil Ja'd berkata, sedekah itu menghilangkan 70 pintu keburukan. Kemudian Yahya bin Mu'az berkata, saya tidak mengetahui suatu biji yang beratnya mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Kemudian Asy-Sya'bi berkata, barang siapa yang menilai dirinya tidak lebih membutuhkan pahala sedekah daripada seorang fakir yang membutuhkan sedekah itu, sebenarnya ia telah menggugurkan pahala sedekahnya dan memukul wajahnya sendiri dengan sedekah itu. Al-Laits bin Sa'ad berkata, barang siapa mengambil suatu sedekah atau hadiah dariku, hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hakku atas dirinya, karena ia telah menerima amalan yang mendekatkanku kepada Allah. Al-Fudail bin Iyad pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekah, mereka membawakan perbekalan-perbekalan kita ke akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuturkan, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, hendaklah ia menyambung kerabatnya dengan harta itu, memperindah jamuan untuk tamunya, menolong orang yang membutuhkannya, membebaskan tawanan, ibnu sabil, orang fakir miskin, mujahidin, dan bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Sebab dengan hal-hal itu yang bersangkutan akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Abu Hatim berkata, kekikiran merupakan sebuah pohon di neraka, sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Barang siapa yang bergantungan pada salah satu ranting-ranting tersebut, ia akan terjerumus ke dalam neraka. Hal itu sebagaimana kedermawanan yang merupakan sebuah pohon di sorga yang ranting-rantingnya berada di dunia. Barang siapa bergantungan pada salah satu ranting-rantingnya, ia akan dibawa menuju sorga, dan sorga itu merupakan tempat orang-orang yang dermawan. Seorang yang soleh, bila didatangi orang fakir yang meminta sedekah, ia berkata, selamat datang wahai orang yang membawa perbekalan kami untuk menuju Rabb kami. Maksud perbekalan itu ialah kebaikan dan amalan-amalan yang mendekatkan diri menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pahala dan manfaat sedekah. Sedekah memiliki keutamaan besar dan pahala yang berlimpah di dunia dan akhirat. Keutamaan dan pahala itu akan didapatkan seseorang yang diberi bimbingan Allah dan dikehendaki untuk mendapatkannya. Di antara dampak baik, manfaat, dan besarnya keutamaan sedekah bisa dilihat berikut. Yang pertama, bahwasanya sedekah merupakan pensuci dan merupakan pembersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103.
Membersihkan mereka artinya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kekikiran jiwa. Mensucikan mereka artinya menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal mulia dan baik. Sebab sedekah merupakan pembersih, pensuci, pelebur kesalahan dan pengangkat derajat. Yang kedua, manfaat sedekah adalah ia merupakan bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fatuhilah seruan rohmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu." Quran Surat Asy-Syura ayat 47. Di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa yaitu bersegera dalam menjalankan perintah Allah. Sementara bersedekah termasuk hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan firman Allah, Quran Surat Ibrahim ayat 31. "Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan." Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang kami telah berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." Di dalam ayat lain Quran Surat Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Yang ketiga, manfaat sedekah yaitu orang beriman berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Pada hari yang pasti itu, yaitu hari kiamat, di mana anak akan beruban, matahari mendekati kepala manusia, keringat banyak keluar hingga benar-benar menenggelamkan manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 zira'a wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum." Pada hari kiamat manusia akan berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ibnu Hajar memberi ulasan hadis di atas. Barang siapa memperhatikan kondisi tersebut, niscaya akan mengetahui betapa besarnya guncangan pada hari itu, yaitu ketika api mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala mereka. Lantas bagaimana kondisi panasnya bumi saat itu? Keringat apa yang mengalir di padang mahsyar hingga mencapai 70 hasta, padahal setiap manusia hanya mendapat tempat sebatas pijakan kedua kakinya.
Lalu bagaimana kondisi manusia saat itu? Dengan keringat dan peluh mereka, padahal kadar keringat mereka berbeda satu sama lain pada saat itu. Hal itu membuat kita terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu manusia sangat memerlukan naungan. Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yubsala bainan nas aw qala yuhkama bainan nas wa kana abul khair la yukhti'u yawmun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'katan aw basalah. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah. Atau beliau bersabda, hingga ditetapkan keputusan di antara manusia. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, muhakkik atau peneliti berkata sanadnya sahih berdasarkan sanad Muslim. Abul Khair, salah satu perawi hadis, berkata, tidak berlalu satu hari pun melainkan ia pasti bersedekah dengan sesuatu, meski hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Sementara itu dalam hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, disebutkan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma qaddamat yaminuhu. Dan seseorang yang mensedekahkan sesuatu lalu ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat yang keempat dari sedekah yaitu menghindarkan musibah dan menjauhkan kematian yang buruk. Sedekah memiliki dampak baik terhadap pelakunya serta menjaga dirinya dari berbagai musibah dan bencana. Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suna'iul ma'rufi taqi masari as-su wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa inna silatar rahimi tazidu fil umri." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan, sedangkan sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Allah dan menyambung tali silaturahim akan menambah usia. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dan sanadnya hasan. Kemudian Ibnu Abil Jad berkata, sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Di antara dampak baik sedekah lainnya ialah memelihara orang dari kematian yang buruk. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqah la tudfi ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatis su." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Allah dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, hakikat kematian yang buruk ialah kematian saat melakukan kemaksiatan. Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa Al-Iraqi berkata, secara tekstual maksud kematian yang buruk ialah kematian yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau terlindung darinya, seperti keruntuhan bangunan, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda setan saat menghadapi kematian, dan terbunuh saat lari meninggalkan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Tuhfatul Ahwadhi jilid 2 halaman 330. Saudaraku, perhatikanlah keutamaan sedekah dan dampak baiknya terhadap kematian yang baik, serta hamba akan terjaga dari bencana dan akibat yang buruk. Manfaat yang kelima dari sedekah, ia merupakan tanda dan bukti nyata keimanan yang benar. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi
sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Was salatu nurun, was sadaqah burhan, was sabru diyaun, wal qur'an hujjatun laka au alaika. Kullun nasi yakdu fabayi'u nafsah famu'tikuha au mubikuha. Bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti nyata, sabar itu pelita, Al-Quran itu merupakan hujjah yang membelamu atau menentangmu. Setiap orang pergi menjual dirinya, ia membebaskannya atau membinasakannya. Sahih Muslim halaman 223. Al-Imam An-Nawawi berkata, seraya mengulas makna bukti nyata, sedekah merupakan hujjah dan bukti atas keimanan pelakunya, karena orang munafik tidak melakukannya dan tidak meyakininya. Oleh sebab itu, orang yang bersedekah berarti telah membuktikan kejujuran dan kebenaran imannya. Lihat Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim jilid 3 halaman 101. Sabda Nabi SAW, as-sadaqah burhanun, sedekah itu merupakan bukti nyata. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan masalah akidah yang penting, yang merupakan keyakinan seorang muslim, bukan hanya sebatas jumlah harta yang diberikan pelakunya sebagai tindakan baik kepada penerima sedekah dan memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Kemudian manfaat yang keenam dari sedekah, yaitu sedekah merupakan penebus bagi seorang muslim dari belenggu yang mengikatnya. Belenggu seorang muslim merupakan semua dosa dan kemaksiatan. Alangkah banyaknya kita terbelenggu oleh dosa dan kemaksiatan. Seorang muslim sangatlah memerlukan seseorang yang bisa melepaskan belenggu, dan di antara media dan perantara yang membantu untuk hal tersebut ialah dengan bersedekah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Nabi Yahya alaihissalam, wa amurukum bis sadaqah fa inna masala dzalika kamasali rajulin asarahul aduwwu fa ausaku yadah ila unuki wa qaddamuhu liyadribu unuqah faqala ana abdihi minkum bil qalili wal kasir fafada nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian agar bersedekah, karena perumpamaan hal itu ialah seperti orang yang ditawan musuh dan mereka mengikat erat tangannya di lehernya, lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian ia berkata, saya menebusnya dari kalian dengan hartaku yang sedikit dan yang banyak, hingga akhirnya ia menebus dirinya dan musuh itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya. Ia berkata, hadis hasan gharib. Nabi menyamakan seseorang yang memberi sedekah seperti tawanan, lalu sedekah datang untuk membebaskannya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan hadis tersebut. Hal itu menjelaskan bahwa burhan merupakan kebenaran dan buktinya ialah kejadiannya, karena sedekah memiliki pengaruh yang menawan dalam hal menolak berbagai macam bencana, walaupun berasal dari seorang yang jahat atau orang yang berlaku zalim, bahkan orang kafir sekalipun. Karena Allah akan menolak berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini merupakan suatu hal lumrah yang diketahui oleh banyak orang, baik yang terpelajar maupun yang tidak. Yang ketujuh, Allah memberi ganti orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu
wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Hal ini merupakan kabar dari Allah untuk para pemberi sedekah dan nafkah. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya untuk mereka. Dan siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, anfik alaik. Allah berfirman kepada manusia, wahai anak cucu Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberi ganti untukmu. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafan. Tidaklah suatu hari di mana seorang hamba berada di hari itu kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak, dan yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kerugian pada orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi mengulas hadis tersebut seraya berkata, para ulama berkata, infak tersebut merupakan infak dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji, infak untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sementara menahan diri untuk berinfak yang tercela ialah menahan diri untuk hal-hal tersebut. Berkenan dengan doa malaikat, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang kikir. Ibnu Hajar berkata, berdoa untuk kehancuran mengandung dua arti, yaitu hancurnya harta itu sendiri atau binasanya jiwa orang tersebut. Malaikat berdoa agar orang kikir tertimpa keburukan berupa kebinasaan dirinya. Kita berlindung kepada Allah. Alangkah banyaknya di antara kita yang menjerumuskan diri ke dalam mara bahaya bagi jiwa dan raganya. Hal itu kadang disebabkan sifat kikir dan keengganan untuk bersedekah. Ketahuilah bahwa doa malaikat tidak akan berlalu begitu saja. Karena itu berhati-hatilah. Yang kedelapan, pahala sedekah tak terputus meskipun setelah orang yang bersedekah itu meninggal. Saat kehidupan seorang manusia di dunia ini habis dan ajal menghampirinya, lalu ia pergi menghadap Rabb-Nya untuk diperhitungkan segala perbuatan yang pernah dilakukan. Saat itulah manusia sangat memerlukan amal-amal soleh yang menyelamatkannya dari siksa neraka. Dan di antara amal-amal soleh yang tidak terputus pahalanya dari seseorang setelah meninggal dunia ialah sedekah. Hal itu sebagai bukti kebenaran sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasah, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan untuknya. Kemudian yang kesembilan, sedekah bisa menghapus kesalahan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar.
Sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi, di dalam Sahih At-Tirmidzi. Demikian para pendengar semua dan para pemirsa tentang beberapa keutamaan atau manfaat dari sedekah. Mudah-mudahan hal ini bisa memotivasi Anda semua untuk senantiasa banyak bersedekah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.